Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Linda Tirulandari dengan NIM 234011023 dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari penjelasan yang kemarin untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah studi hadis. Ada 6 materi yang akan saya sampaikan, yaitu materi 7 hingga ke-12, yakni hadis maudhu atau kosong, sejarah imam ahli hadis dan karya-karyanya, asbabul wurud hadis, proses transmisi hadis atau tahamul wal ada, ilmu jar wa ta'dil, dan tahrij hadis. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video ini sampai selesai ya. Materi yang ketujuh yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis yang dipalsukan dan dibuat-buat atas nama Rasulullah SAW. Hadis ini bisa sengaja dipalsukan atau terjadi karena adanya kesalahan. Beberapa kriteria yang digunakan para ulama untuk mengidentifikasi hadis maudhu yaitu hadis tersebut memiliki rantai periwayatan atau sanad yang tidak dapat dipercaya. Lalu ada teks hadis atau matanya bertentangan dengan logika atau prinsip dasar dalam ajaran Islam. Lalu ada periwayatan yang berlebihan. Hadis tersebut mengandung pujian atau celaan berlebih atau janji pahala dan ancaman siksa yang terlalu ekstrim, tidak sejalan dengan hadis sahih lainnya. Lalu hadis tersebut tidak ditemukan dalam kitab hadis yang dikenal dan diakui keabsahannya seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan tidak ada ulama hadis terpercaya yang meriwayatkannya. Lalu hadis yang diketahui dibuat oleh seseorang untuk kepentingan tertentu seperti mendukung sekte, pandangan politik, atau untuk kepentingan dirinya sendiri. Macam-macam hadis maudhu. Yang pertama, hadis palsu untuk kepentingan politik atau sosial. Hadis yang dibuat untuk mempengaruhi opini atau perilaku umat Islam dalam hal politik. Kedua, hadis yang mengandung cacat sanad, hadis yang memiliki rantai perawi yang cacat atau tidak dapat dipercaya. Ketiga, hadis yang mengandung cacat matan, yaitu hadis yang memiliki konten yang aneh, bertentangan dengan logika, atau tidak masuk akal dengan logika dan ajaran Islam. Lalu ada latar belakang munculnya hadis maudhu. Yang pertama ada karena pertikaian politik. Setelah Nabi Muhammad wafat, ada pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dan Bani Umayyah yang mendorong pembuatan hadis untuk mendukung klaim politik masing-masing. Penguasa membuat hadis palsu untuk melegitimasi kekuasaan atau mendiskreditkan lawan politik. Lalu ada pertikaian sekte dan ideologi. Beberapa sekte seperti Syiah dan Khawarij mungkin menciptakan hadis palsu untuk mendukung pandangan teologis mereka atau untuk menyerang sekte lain. Lalu ada beberapa individu membuat hadis untuk mendapatkan pengaruh, popularitas, atau penghormatan. Contoh dari hadis maudhu sendiri, misalnya hadis yang menyatakan barang siapa yang menyebut nama Ali dalam sholatnya, maka seluruh dosanya akan diampuni. Hadis ini dianggap palsu karena tidak memiliki sanad yang valid dan isinya juga bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam mengenai ampunan dosa. Jadi, menggunakan dan mempercayai hadis maudhu adalah kesalahan besar, karena meski terkadang isinya baik, kebanyakan bertentangan dengan semangat dan ajaran Islam, serta merupakan dusta kepada Nabi Muhammad SAW. Materi yang ke-8 yaitu sejarah Imam hadis dan karyanya. Yang pertama, sejarah Imam Bukhari. Dengan nama lengkap, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Ju'fi Al-Bukhari yang lahir pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Beliau menjadi yatim sejak kecil dan menderita kebutaan yang kemudian sembuh setelah doa ibunya dikabulkan. Imam Bukhari memulai studinya sejak usia 10 tahun. Di usia 16 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah dan belajar dari para ulama hadis terkemuka seperti Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbali, Yahya bin Ma'in, dan lain-lain. Imam Bukhari dikenal dengan gelar Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu pemimpin kaum mukmin dalam ilmu hadis. Metode kritisnya dalam menguji keaslian hadis telah menjadi standar dalam ilmu hadis. Karyanya digunakan sebagai referensi utama para ulama di seluruh dunia. Karyanya yang pertama berjudul Hudaya Asa
sahabah wa tabi'in, atau peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan tabi'in. Kitab ini ditulis ketika beliau berusia 18 tahun. Ketika berusia 22 tahun, Imam Bukhari menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dengan ibu dan kakaknya. Di sana beliau menulis kitab At-Thariq, sejarah yang terkenal itu. Di antara semua karya-karyanya, yang paling monumental adalah kitab Al-Jami' As-Sahih, atau yang dikenal dengan nama Sahih Bukhari. Yang kedua, sejarah Imam Muslim dan karyanya. Dengan nama lengkap, Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Husyairi Al-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur, yakni kota kecil di Iran bagian timur laut, tahun 206 Hijriah atau 820 Masehi. Beliau berasal dari keluarga terhormat dan berpendidikan yang haus akan ilmu hadis yang mendorongnya untuk mendalami ilmu hadis. Imam Muslim belajar hadis sejak kecil dan menuntut ilmu dari berbagai guru terkenal di Khurasan, Irak, Hijaz, dan Mesir, termasuk Yahya, Ahmad bin Hanbal, dan Ali bin Al-Madini. Metode Imam Muslim dalam menyusun dan menyaring hadis juga sangat dihargai dan diikuti oleh para ulama. Imam Muslim sendiri wafat di usia 55 tahun pada hari Ahad sore, bulan Rajab 261 Hijriah atau 875 Masehi. Dikebumikan pada hari Senin di Kampung Nasr Abad, daerah Naisabur. Karya-karyanya yaitu Al-Jami'us Sahih, Al-Musnadul Kabir Al-Rijal, Kitab Al-Asma' wal Kuna, Kitab Al-Hilal, Kitab Al-Ahron, Kitab Su'alatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab Al-Intifa' bi Uhubisiba, Kitab Al-Muhadamain, Kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin. Di antara berbagai kitabnya yang paling terkenal hingga kini ialah Al-Jami'us Sahih atau Sahih Muslim. Yang ketiga, sejarah Imam Tirmizi. Dengan nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Daha As-Sulami At-Tirmizi, yang lahir di tahun 209 Hijriah di kota Tirmiz. Sejak kecil, beliau gemar mencari ilmu dan menghafal hadis. Beliau belajar dari banyak guru terkenal seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Abu Daud. Beliau mengembara ke berbagai negeri untuk belajar dan mengumpulkan hadis. Kendati demikian, takdir menggariskan lain, beliau mendapat musibah kebutaan dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tunanetra. Di kondisi ini, Imam Tirmizi meninggal dunia dan wafat di kota Tirmiz tanggal 13 Rajab 279 Hijriah di usia 70 tahun. Di antara karya-karya beliau yang sampai pada kita yaitu Kitab Al-Jami' atau dengan sebutan Sunan At-Tirmizi, Kitab Al-Ilal, Kitab Asy Syama'il An-Nabawiyah, Kitab Tasmiyatu Ashabi Rasulullah SAW, dan beberapa karangan beliau yang tidak sampai pada kita yaitu Kitab At-Thariq, Kitab Az-Zuhd, Kitab Al-Asma' wa Al-Kuna. Yang keempat yaitu sejarah Imam Nasai. Dengan nama lengkap Ahmad bin Suhaib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman An-Nasai, lahir tahun 215 Hijriah atau 830 Masehi di Nasa, Khurasan. Beliau meninggal pada hari Senin, bulan Safar, tahun 303 Hijriah. Imam Nasai belajar dari banyak guru terkenal di berbagai negeri. Beliau sangat teliti dalam mengumpulkan dan menyaring hadis. Karya beliau yang sampai pada umat Islam dan diabadikan oleh pena sejarah yaitu As-Sunan Al-Kubra, As-Sunan As-Sugro, Al-Khosais, Fadail As-Sahabah, dan Al-Manasik. Kitab Sunan An-Nasai adalah salah satu dari 6 kitab hadis utama dalam Islam. Yang kelima yaitu sejarah Imam Abu Daud. Dengan nama lengkap Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishaq Al-Azdi Al-Sijistani. Beliau lahir pada 202 Hijriah di Sijistani, suatu kota di Basrah. Kehidupan Abu Daud di masa kecil, informasinya sangat sedikit. Di masa dewasanya, ada riwayat yang mengatakan beliau termasuk ulama hadis yang terkenal. Sebagai ulama mutahadimin yang produktif, beliau memanfaatkan waktunya menuntut ilmu dan beribadah. Masa perkenalan dan pendalaman terhadap hadis di negerinya terhitung cukup lama, mulai dari balik sampai usia 19 tahun. Di usia tersebut, beliau hanya belajar kepada guru hadis di negerinya, dan ketika berusia kurang lebih 20 tahun, beliau berkelana ke Baghdad. Beberapa karya yang dihasilkannya yaitu Al-Marasil, Masail Al-Imam Ahmad Al-Naqs wa Al-Mansuk, Risalah fi Wafs Kitab Sunan, Al-Zuhd, Ijabat Al-Salawat
juri, dan sebagainya. Di antara karya-karyanya yang populer adalah Kitab Sunan Imam Abu Dawud. Yang keenam yaitu Sejarah Imam Majah, dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah al-Rubai al-Hazwini al-Hafid. Beliau lahir tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi dan wafat di usia 74 tahun hari Selasa 22 Ramadan 273 Hijriah. Ibnu Majah adalah seorang petualang keilmuan, terbukti dengan banyaknya daerah yang dikunjunginya. Dari sana, Ibnu Majah memperoleh banyak hadis dan ilmu yang terkait. Semangatnya untuk mempelajari hadis didukung oleh kondisi masyarakat saat itu yang bersemangat dan mengumpulkan dan membukukan hadis Nabi, sehingga beliau menjadi ulama hadis yang sangat terkemuka. Banyak karya yang ditulis oleh Ibnu Majah jumlahnya tidak kurang dari 32 buah. Temanya beragam meliputi tafsir, tarik atau sejarah, fikih, dan hadis. Karyanya mengenai tafsir yaitu Tafsir Al-Quran Al-Karim. Karyanya mengenai sejarah yaitu Tarik Al-Khulafa. Namun di sekian banyak bidang yang digeluti yang membuat ia terkenal dalam masyarakat Islam yaitu salah satu kitabnya Sunan Ibnu Majah. Materi yang ke-9 yaitu Asbabul Wurud. Asbabul Wurud adalah konsep penting dalam studi hadis yang merujuk pada sebab-sebab atau konteks historis di balik munculnya suatu hadis. Asbabul Wurud terdiri dari 3 kata yaitu asbab, sebab-sebab, wurud, munculnya, dan al-hadis atau hadis. Secara sederhana, asbabul wurud berarti sebab-sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Dengan memahami asbabul wurud, kita lebih tepat dalam menginterpretasikan dan memahami pesan hadis. Macam-macam asbabul wurud. Yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis. Contohnya, Nabi menjelaskan kata zum dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 sebagai syirik yang dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 13. Yang kedua, sebab yang berupa hadis. Suatu hadis muncul untuk menjelaskan atau menanggapi kesulitan dalam memahami hadis lain. Yang ketiga, sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar. Hadis muncul sebagai tanggapan terhadap situasi atau pertanyaan dari para sahabat Nabi. Urgensi asbab wurud al-hadis sendiri yaitu mempermudah memahami hadis-hadis khususnya yang bertentangan satu sama lain. Yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Ketiga, merinci hadis yang masih bersifat global. Keempat, menentukan ada atau tidaknya nas mansukh dalam suatu hadis. Kelima, menjelaskan sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Keenam, menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami. Ketujuh, menentukan adanya tahsis hadis yang bersifat umum. Dan untuk mengetahui hikmah disyariatkan suatu hukum. Materi yang ke-10 yaitu proses transmisi hadis atau tahammul wa al-ada. Tahammul secara bahasa berarti menerima atau menanggung, yaitu proses menerima hadis dari seorang guru dengan berbagai metode. Sedangkan ada secara bahasa berarti menyampaikan, yaitu proses menyampaikan atau meriwayatkan hadis kepada orang lain dengan metode tertentu. Kegiatan tahammul dan ada al-hadis adalah proses periwayatan hadis baik menerima atau menyampaikannya yang dengan sengaja dilakukan oleh para periwayat secara ilmiah dengan menggunakan teori dan metode tertentu demi terpeliharanya hadis, bukan proses yang spontanitas yang tidak disengaja dan bukan tradisi semata. Perbedaan dari tahammul dan ada sendiri yaitu tahammul menekankan cara periwayat menerima hadis dari gurunya, sedangkan ada menekankan cara periwayat menyampaikan hadis yang telah diterimanya. Syarat dari periwayatan hadis sendiri yang pertama, periwayat harus memenuhi syarat seperti beragama Islam, mukhalaf, adil, dan memiliki ingatan yang kuat. Kedua, periwayat boleh berstatus merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, bahkan buta. Namun, saksi dalam hukum harus memenuhi syarat tambahan seperti tidak boleh buta dan harus merdeka. Untuk metode dan contoh tahammul wa al-ada sendiri, yang pertama, al-sima atau mendengar. Guru membaca hadis di depan para muridnya. Bentuknya bisa membaca hafalan, membaca dari kitab, tanya jawab, dan dikte. Kedua, al-aradlu atau al-qiraah. Seorang murid membaca hadis di depan guru, sedangkan guru mendengarkan bacaannya. Baik murid itu membaca sendiri atau mendengar murid lain yang membaca di hadapannya. Baik bacaan dari hafalannya atau dari tulisan kitab.
Dalam metode ini, guru dapat mengoreksi hadis yang dibaca oleh muridnya. Yang ketiga, al-ijazah. Guru memberi izin kepada muridnya atau orang lain untuk meriwayatkan hadis yang ada dalam catatan pribadinya, sekalipun murid tidak pernah membaca atau mendengar langsung dari sang guru. Keempat, al-munawalah. Guru memberikan sebuah kitab atau hadis tertulis agar disampaikan dengan mengambil sanad darinya. Kelima, al-mukatabah atau menulis. Guru menuliskan hadis, baik ditulis sendiri atau menyuruh orang lain, kemudian diberikan kepada orang yang ada di hadapannya atau dikirim kepada orang yang ada di tempat lain. Yang keenam, al-i'lam al-syaikh, memberitahukan seorang guru. Guru yang memberitahukan kepada muridnya bahwa kitab atau hadis ini adalah riwayat darinya atau dari yang dia dengar, tanpa disertai pemberian ijazah untuk menyampaikannya. Ketujuh, al-wasiyah, penegasan guru hendak bepergian atau dalam masa-masa sakaratul maut, yaitu wasiat kepada seseorang tentang kitab tertentu yang diriwayatkannya. Kedelapan, al-wijadah, yaitu seseorang memperoleh hadis orang lain dengan mempelajari kitab-kitab dengan tidak melalui cara al-sima, al-ijazah, atau al-munawalah. Materi yang ke-11 yaitu jarh wa ta'dil. Al-jarh secara bahasa berarti luka atau sesuatu yang dapat menjatuhkan kepercayaan seseorang. Secara istilah, al-jarh merujuk pada pengungkapan sifat-sifat negatif seorang perawi yang dapat mengurangi kredibilitas dan merusak hafalan serta ingatannya. Akibatnya, riwayat hadis yang disampaikan dianggap lemah atau ditolak. At-ta'dil secara istilah berarti memberikan penilaian positif atau memuji seorang perawi, menegaskan keandalannya, kejujurannya, dan ketepatan hafalannya. Ilmu jarh wa ta'dil adalah cabang ilmu hadis yang membahas tentang penilaian baik atau buruk dari seorang perawi atau penyampai hadis dan hadis yang disampaikannya. Perbedaan al-jarh dan at-ta'dil, jarh sendiri fokus pada penilaian negatif terhadap seorang perawi, mengidentifikasi kelemahan dalam periwayatannya baik dari segi akhlak, integritas maupun hafalannya. Jarh memiliki tingkatan dari yang ringan hingga berat. Ta'dil sendiri fokus pada penilaian positif terhadap seorang perawi, menegaskan keandalan, kejujuran, dan kapasitasnya dalam meriwayatkan hadis. Ta'dil juga memiliki tingkatan dari yang biasa hingga sangat tinggi. Macam dari jarh wa ta'dil sendiri, diantaranya kitab yang hanya menjelaskan kesihohan perawi, buku yang hanya menjelaskan kelemahan dan kecacatan perawi, dan buku yang menjelaskan kesihohan dan kelemahan perawi dari aspek lain. Kegunaan dari jarh wa ta'dil sendiri, ilmu ini digunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi bisa diterima atau harus ditolak. Ilmu ini berguna untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad lebih dahulu harus mempelajari kaidah ilmu jarh wa ta'dil yang banyak dipakai para ahli. Mengetahui syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedebitan perawi, dan yang berhubungan dengan bahasan ini. Contoh dari jarh wa ta'dil sendiri, yang pertama, perawi yang dinilai cacat atau jarh. Ibnu Abi Saibah dalam hadis tertentu mungkin mendapat kritik karena hafalannya yang buruk atau karena ia dikenal berbohong dalam periwayatan. Kritikus seperti Imam Bukhari mungkin mencatat cacat ini dan menilai hadis yang diriwayatkan perawi ini sebagai lemah. Yang kedua, perawi yang dinilai adil atau ta'dil. Imam Malik bin Anas dikenal sebagai perawi yang sangat terpercaya. Penilaian positif terhadapnya oleh ulama seperti Imam Syafi'i yang mengatakan tidak ada orang yang lebih terpercaya dalam riwayat hadis daripada Malik adalah contoh ta'dil. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik biasanya dianggap kuat dan dapat diterima. Materi yang ke-12 yaitu takhrij hadis. Secara etimologi berarti menampakkan atau mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi. Secara terminologi, takhrij hadis adalah menunjukkan asal-usul hadis dari sumber-sumber aslinya, lengkap dengan sanad, jalur periwayatan, dan menilai derajat atau kualitas hadis tersebut. Langkah-langkah takhrij hadis sendiri, yang pertama, mengetahui asal-usul riwayat. Penting untuk melacak asal-usul hadis agar dapat menilai kualitas sanad dan matan atau isi hadis. Kedua, mengetahui seluruh riwayat. Hadis bisa memiliki beberapa jalur periwayatan. Dengan mengetahui semuanya membantu menilai kualitasnya. Ketiga, mengetahui syahid atau mutabi. Dukungan dari sanad lain dapat memperkuat dan meningkatkan kualitas hadis.
Metode tahrij hadis sendiri, yang pertama, melalui lafaz dalam matan hadis, mencari hadis berdasarkan kata-kata tertentu dalam teks hadis. Yang kedua, melalui lafaz pertama dalam matan hadis, mencari hadis berdasarkan kata pertama dalam teks hadis. Yang ketiga, periwayat pertama, mencari hadis berdasarkan nama periwayat pertama atau sahabat Nabi. Yang keempat, melalui tema hadis, mencari hadis berdasarkan tema atau topik yang dibahas. Yang kelima, melalui kualitas hadis, mencari hadis berdasarkan klasifikasi kualitasnya, misalnya hadis sahih atau hadis qudsi. Macam-macam tahrij hadis. Yang pertama, tahrij muwassa, tahrij yang sangat luas dan mendalam, mencakup semua jalur sanad dan pendapat ulama. Yang kedua, tahrij wasat atau mutawasit, tahrij yang menengah, menyebutkan beberapa sumber tanpa menguraikan semua jalur. Dan yang terakhir, tahrij mukhtasar, tahrij ringkas yang hanya menyebutkan sanad paling penting atau terkenal. Contoh tahrij hadis sendiri yaitu hadis tentang niat yang berbunyi innama a'malu binniyat, yang berarti sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Tahrijnya, peneliti menemukan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1 dan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomor 1907. Dengan tahrij hadis, para ulama dan peneliti dapat memastikan keaslian dan validitas hadis, sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum dan panduan dalam praktik keagamaan. Sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.